Kembali lagi bersama saya Nursaton Hasan atau Fir dengan video yang kedua, yaitu mengenai tentang pendekatan pembelajaran. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Ingin tahu selengkapnya? Simak video berikut ini. Oke. Saya akan membahas tentang apa sih yang dinamakan dengan pendekatan pembelajaran. Oke, pendekatan pembelajaran adalah sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh seorang guru atau sumber belajar dalam menyelenggarakan sebuah proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran berhubungan dengan tujuan, materi, metode, strategi, model, dan evaluasi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas dan hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Jadi, guru harus pintar-pintar dalam menentukan pendekatan yang cocok untuk peserta didik. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis pendekatan. Pendekatan yang pelajaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik, atau pendekatan ini menekankan pada peran aktif, kreatif, dan mandiri peserta didik dalam membangun pengetahuan dan keterampilan mereka sendiri. Guru atau sumber belajar berperan sebagai fasilitator, motivator, dan mediator yang membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Contoh, pendekatan ini adalah pendekatan yang kita ketahui. Yang pertama, konstruktivisme, pendekatan humanis, pendekatan kontekstual, pendekatan inquiry, pendekatan problem basic learning, dan lain-lain. Yang kedua, jenis pendekatan kedua ini yaitu pendekatan yang berorientasi atau berpusat pada seorang guru atau teacher-centered approach. Pendekatan ini menekankan pada peran dominan guru atau sumber belajar dalam menyampaikan sebuah informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik. Peserta didik berperan sebagai penerima yang pasif dan mengikuti arahan guru atau sumber belajar. Bagaimana sih contohnya? Contohnya seperti ini. Contoh pendekatan ini adalah pendekatan behavior, pendekatan ekspositor, pendekatan langsung, pendekatan ceramah, dan lain-lain. Pada penerapan pendekatan pembelajaran harus dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah atau sintak yang telah ditetapkan dalam model pembelajaran yang sesuai. Sekarang kan kita sudah masuk ke dalam kurikulum merdeka, di mana kita dapat suruh untuk merdeka dalam belajar. Adapun pendekatan sekarang yang dapat digunakan dalam kurikulum ini, yaitu kurikulum merdeka, yaitu salah satunya yaitu teaching at the real level atau yang dikenal dengan TARL, di mana TARL tersebut lebih menekankan pada level belajar peserta didik atau tingkat kemampuan peserta didik yang dapat dibedakan sehingga setiap tingkat peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, kultur responsive learning atau yang kita kenal dengan CRT yang dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran masa kini dengan menggabungkan antara satu kultur dengan kultur yang lain agar dapat menciptakan pembelajaran yang majemuk dan tidak mendiskriminasi satu suku apapun. Jadi, kita sebagai guru bisa memilih dari kedua pendekatan tersebut yang dapat diterapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Wah, itu saja yang saya sampaikan pada video kali ini. Kita akan berjumpa kepada video berikutnya. Jangan pernah bosan-bosan untuk mengupgrade ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk menunjang kita sebagai seorang guru. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah!